sore pemirsa, Om Swastiastu. Pada kesempatan sore hari ini, Media Buleleng kembali hadir dengan OSD, obrolan Semeton dan Bukit. Pada kesempatan sore ini, kami berbahagia bergabung secara live nanti di interaksi di TikTok kami @mediabuleleng.com. Jadi sore ini kita akan membahas terutama tentang bagaimana pandangan dan konsep beliau membangun lingkungan yang ada di Bali, dan juga bagaimana harapan beliau tentang sosok atau figur pemimpin ke depannya yang betul-betul mampu memperjuangkan aspek ekologi dan lingkungan di Bali. Mungkin diperkenalkan dulu, Ji, monggo Ji. Terima kasih Mas Jung. Sebelumnya saya aturkan panjang umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam rahayu buat kita semua. Yang pertama saya perkenalkan, nama saya Gusti Putu Armade. Biasanya dikenal Pak Mekel, Pak Armade gitu. Siap. Pertama saya tentu terima kasih nih ya, dikasih waktu untuk bisa ngobrol bareng tentang sesuatu menurut saya ini adalah penting ketika Mas Jul ngobrol dan menyampaikan kita bisa podcast jadi saya dengan senang ingin ngobrol karena gimana pun kita kan harus berbicara tentang yang besar, tentang lingkungan Bali, tentang Bali masa depan. Jadi satu, saya seorang kepala desa di salah satu desa di Buleleng, di Kecamatan Buleleng, kepala desa Bakti Sraga, tapi sekaligus juga di kegiatan lainnya saya aktif di lingkungan. Saya menjadi partner kawan-kawan kadang-kadang ketika mensupport tentang pendampingan lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan tentang diri saya, Mas Jel. Sekilas tadi tentang beliau ya. Mungkin kita masuk pada segmen selanjutnya tentang selama ini kan Aji banyak bergelut dilihat sama masyarakat Buleleng nih. Ini kepala desa yang seneng hidupnya di hutan gitu. Itu gimana ceritanya, Ji? Tiba-tiba hadir di Buleleng, kemudian menjadi kepala desa, kemudian ini kepala desanya kantornya kayaknya di hutan ini gitu. Padahal kan Bakti Sraga ini adalah daerah urban yang sangat mepet dengan kota Singaraja gitu. Bukan mepet lagi, di kota Singaraja. Di kota Singaraja. Nggak punya hutan malah. Nggak punya hutan ya. Tapi kan punya hutan kota kan begitu. Nggak punya malah. Iya memang banyak yang mungkin barangkali kenapa sih saya kok seperti yang terlihat dalam status saya gitu. Itu lebih kepada suara hati saya aja gitu. Saya jadi kepala desa tahun 2015 di periode pertama gitu. Sekarang saya udah masuk ke periode kedua. Tapi sebelum saya kepala desa, saya adalah sering diajak teman-teman bergerak untuk kehutanan gitu, perhutanan sosial dan lain-lain. Tapi yang paling unik lagi, latar belakang saya adalah seorang government auditor malah. Karena tahun 2001 saya udah resign, saya seorang akuntan, pernah menjadi tenaga audit pemerintah gitu dan melaksanakan tugas di sana. Tapi alam yang membawa saya hari ini jadi kepala desa, jadi pendidikan lingkungan, mungkin seperti itu Mas. Ya. Kemudian, jadi dulunya sibuk dengan angka-angka, sibuk dengan auditing, pemeriksaan saksi ahli di pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi. Sekarang diperiksa atau memeriksa hutang gitu. Lanjut. Saya merasa begini, ketika kita berbicara Bali itu menjadi jendela besar, jendela dunia, jendela negara kita gitu. Tapi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan bareng gitu? Bali itu bukan punya saya, bukan punya perorangan, bukan punya pejabat, tapi punya seluruh stakeholder yang ada di Bali. Pertanyaan besar yang hari ini kita ingin sampaikan, sudah seberapa jauhkah kita semua di sini peduli terhadap lingkungan yang ada di Bali? Satu, khususnya tentang hutan lindung, tentang daerah aliran sungai, tentang sampah yang sampai hari ini juga banyak problem gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang membawa diri saya dan hati saya gitu untuk bisa memberikan itu pun kalau memang masih bisa gitu. Karena saya sekali lagi
usia udah menjelang 60 gitu. Saya hanya berharap apa yang kita obrolin hari ini bisa memberikan efek kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak muda kita gitu. Selama berjalan dan selama berpuluh-puluh tahun memantau ya atau terlibat langsung dalam kepedulian terhadap lingkungan. Bagaimana pendapat Aji tentang situasi dan kondisi lingkungan alam Bali? Jujur, kalau kita mau jujur kepada diri kita semua, ini kita bisa sampaikan kondisi lingkungan Bali hari ini, baik itu tentang persampahannya, tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di hulunya Bali, ini belum bisa kita sampaikan berjalan baik. Contoh tentang sampah, sering terjadi kebakaran di TPA. Contoh tentang kejadian-kejadian luar biasa ketika hujan, banjir di mana-mana. Itu adalah potret yang kita bisa simpulkan bahwa lingkungan belum mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dari siapapun diri kita. Artinya dalam manajemen res lingkungan ini, Aji melihat bahwa di sini apakah kurangnya perhatian dari masyarakat atau memang dari pemerintah? Menurut saya ini kolaborasi yang harus dilakukan semua pihak. Sejujurnya kalau boleh kita memotret budgeting, budget APBD, budget APBD provinsi, kabupaten gitu. Kalau kita telisik lebih dalam, berapa sih yang dialokasikan untuk hal ini? Contoh, saya sering ngomong gini, tanpa bermaksud saya ini ingin menyampaikan bahwa kami iri atau apa. Semua orang hari ini orientasinya PAD yang tinggi dari pariwisata. Dan beberapa daerah di Bali mendapatkan hal itu. Seperti Bali Selatan, PAD dari pariwisata sangat tinggi. Pernah nggak kita sadari, PAD yang tinggi yang dinikmati oleh siapapun, oleh stakeholder yang ada. Pernah nggak kita bertanya sudah berapa persen yang kita berikan untuk mendorong, mendukung perhatian kita kepada environment, kepada lingkungan. Saya sering berada di lapangan, saya sering mendapatkan kesempatan mendampingi komunitas-komunitas. Ketika kita ngobrol bareng, mereka akan bertanya kepada saya, Pak Armade, kalau saya jaga hutan saya ini, yang menikmati siapa? Terus apa yang mereka bisa berikan kepada kami untuk terus menjaga ini? Pertanyaan-pertanyaan besar itu yang harus kita coba pikirkan ke depan supaya Bali ini terjaga. Hanya itu. Kalau kita dalam ruang hidup ini ketika alam marah gitu, apa artinya kita gitu? Nggak ada artinya kita gitu. Itu luar biasa ya penyampaian dari beliau. Kita jeda dulu sejenak untuk ke segmen kedua. Jangan kita pada kesempatan sore hari ini dalam OSD, obrolan Semeton dan Bukit. Nah, tadi Aji sudah banyak menyampaikan pemaparan tentang kondisi-kondisi yang memprihatinkan yang ada di Bali berdasarkan apa yang Aji lihat, rasakan dan selami di masyarakat. Kalau boleh tahu Ji, dalam aspek kehutanan yang masyarakat kan bertanya nih Ji, yang dimaksud dengan hutan itu terbagi dalam berapa kriteria aja. Dan ada orang menyebut ini hutan adat, ini hutan negara gitu. Terus ke depan ini langkah-langkah para pemangku kebijakan seperti desa dinas, pemerintah kabupaten Buleleng dan desa adat menurut Aji untuk bisa berpartisipasi langsung bagaimana menjaga aspek lingkungan terutama dari sampah mungkin sampai hutan ini. Ya. Ini pertanyaan menarik sebetulnya. Hari ini banyak orang bingung gitu, mau berbuat apa dan seperti apa. Sebetulnya kan nggak usah bingung ya. Kalau menurut saya sih, sama kayak saya hanya seorang kepala desa. Dan kebetulan saya juga seneng untuk bisa memberikan sentuhan walaupun mungkin tidak besar terhadap lingkungan yang ada gitu. Faktanya hari ini desa saya dapat Bakti Pertiwi Bali Nugraha, saya dapat proklim utama dari Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian banyaklah yang kami dapatkan ketika dilihat desa kami itu
care dan peduli terhadap environment. Nah ini yang saya coba selalu soundingkan. Kebetulan saya juga karena aktif di lingkungan, saya menjadi anggota kelompok kerja perhitungan jasa lingkungan. Pertanyaan besar yang memang harus dijawab ke depan adalah ada sebuah titik simpul yang mengorganisasi itu. Persoalannya itu gitu. Hari ini kita belum melihat ada semacam dirijen yang mengatur, mengorganize. Banyak perusahaan yang mendapat hasil dari apa yang mereka lakukan di Bali, mau rafting, mau dia air bawah tanah, mau dia pemanfaatan ruang-ruang healing dan lain-lain dari hutan yang kita miliki maupun yang lainnya. Tapi apa yang bisa mereka berikan? Itu pertama. Kedua, dari sisi government policy, political will, daerah yang budgetnya besar dari pariwisata, PAD-nya besar dari pariwisata, bisa nggak terstruktur memastikan budgeting itu bisa mensupport keberadaan hutan lindung yang ada di hulu Pulau Bali ini, mulai dari timur sampai ke barat. Caranya apa? Hari ini negara sudah memiliki program yang namanya perhutanan sosial, di mana setiap wilayah kehutanan atau hutan lindung, hutan negara yang ada, diberikan keleluasaan untuk mengakses izinnya kepada desa ataupun komunitas, tinggal memfilter gitu. Desa-desa ataupun komunitas-komunitas yang betul-betul greget melakukan hal itu, bantulah mensupport dari sisi fundingnya. Saya sekarang sering dibantu oleh Aqua Danone. Mohon maaf ini bukan iklan. Ya. Saya perhatikan mereka ini care banget gitu. Setiap tahun budgetnya dikeluarkan untuk CSR terhadap lingkungan. Kemarin saya dibantu oleh BCA untuk menanam pohon di 6 desa. Sebelumnya saya dibantu oleh BRI untuk juga hal yang sama, mensupport kawan-kawan kita yang bergerak di komunitas menjaga hutan dalam konteks konservasi di bidang pemberdayaannya. Pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah, punyakah kita satu jejaring yang dimana government berada untuk bisa mengorganize hal itu? Itu mereka tuh harus punya policy secara pemahaman tentang bagaimana konteks menjaga lingkungan Bali ini dibarengi dengan kebijakan dari mereka untuk mengalokasikan budgeting. Betul. Bukan hanya menunggu dari pihak swasta atau pemerintah pusat kan. Kalau ini berkolaborasi luar biasa. Contoh, sekarang yang muncul malah adalah teman-teman di luar government kayak Sungai Watch gitu kan. Dan notabene kawan-kawan itu banyak dari luar negeri yang care gitu kan. Sebetulnya kita juga bisa gitu, berkolaborasi bareng. Cuman kan sekali lagi simpul itu harus diambil dan dibuat, baik itu oleh provinsi maupun oleh kabupaten. Memang kita harus akui bahwa hutan itu hari ini dengan kebijakan pemerintah tidak ada di kabupaten. Kebijakan kehutanan itu ada di provinsi melalui dinas kehutanan yang ada di provinsi. Tapi yang berdampak, yang mendapatkan efek itu pasti kabupaten. Tentu tugas daripada provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Republik ini mengorganisasi itu, duduk bareng yang itu bisa dilakukan. Seharusnya bisa, itu sangat bisa. Duduk bareng, misalkan dari Pemkab mana atau pemerintah daerah tingkat 2 kita duduk bareng, baik hutan lindung yang ada di Bali Barat, hutan lindung yang ada di tengah ini, sampai dengan hutan lindung yang ada di Karangasem segala macam. Yang pernah baca sebuah artikel bahwa Bali ini saat ini menghadapi dua ancaman besar. Satu, katanya sih over tourism. Ya sebenarnya mungkin ini masih dalam sebuah perdebatan ya, bisa diperdebatkan lah ya. Benar-benar nggak Bali ini over tourism gitu. Terus yang kedua, dampak dari over tourism itu adalah adanya gentrifikasi. Jadi gentrifikasi ini kemudian yang berdampak kepada aspek daripada yang mempengaruhi bentang alam dan benteng alam lingkungan Bali. Karena dengan adanya over tourism, otomatis mereka itu akan membangun resort, mereka itu akan memanfaatkan air bawah tanah, memanfaatkan air, terus kemudian akan terjadi destruksi lahan, kemudian terjadi juga pengurangan daripada luasan bentang hutan dan alam yang ada di Bali.
Ya. Selama Aji turun, sampai saya dengar informasi nih, katanya kalau seandainya gundul ini dari hutan Bali Barat dan Bali Timur, ini bisa-bisa Rabanan, Badung, Gianyar, ini bisa-bisa kehilangan, Problem masih menjadi problem ya. problem. Itu gimana itu? Benar nggak itu isunya sih? Saya sangat sepakat bahwa hari ini kita seluruhnya, kalau boleh kita jujur, money oriented. Tapi ketika kita dapatkan money, bingung alokasiannya yang seharusnya kemana. Jadi money ini kita kemana kan? Gitu. Ya, ada daerah yang sangat kaya, ada daerah yang tidak berlimpah lah, pas-pasan bahkan kurang. Nah tentu ketika kita berbicara hal yang sangat makro, universalitas kayak sampah, kayak lingkungan, kayak hutan lindung, kayak daerah aliran sungai, itu kan prioritas. Political will itu yang harus dilakukan oleh siapapun beliau yang ketika beliau duduk sebagai top manajemen Bali ini harus berpikir ke sana. Boleh kita money oriented, tapi jangan melupakan bahwa money oriented itu bisa terjaga ketika environment yang ada juga terjaga. Gitu. Maka berpikirlah ke arah sana. Artinya ke depan ketika ada kebijakan dari pemerintah provinsi, lah bisa lah bisik-bisik ke Siapapun ya. Siapapun termasuk Pemkab yang saat ini mungkin didengung-dengungkan memiliki PAD yang sangat tinggi, Ya, bahkan PAD-nya melebihi daripada Provinsi Bali kan begitu. Betul. Itu sampai saat ini, apakah dari pemerintah kabupaten setempat itu apakah tidak pernah mengajak duduk bareng nih Saya pikir para penggiat lingkungan dan yang itulah peduli yang lingkungan Bali? saya bilang Mas Yul tadi. Tidak ada orkestra yang menjadi dirijen, sehingga tidak ada yang mengorganize, sehingga tidak ada arahnya kemana. Nah ini kenapa saya, walaupun saya seorang yang tidak ada saya bukan siapapun, itu saya akan suarakan terus. Saya akan suarakan karena saya juga berharap next in the future 5, 10, 15 tahun, 20 tahun ketika saya juga mungkin sudah tidak ada, Bali secara environmental ini terjaga. Saya sangat yakin kalau ini tidak terjaga, apa artinya Bali? Bali kecil banget, Pak. Kecil banget. Apalagi kalau kita lihat visi dan misi, skala prioritas dalam environmental, artinya menciptakan dan menjaga lingkungan ini agak minim ya. Agak minim gitu. Malah nggak ada mungkin di visi misi calon itu. Ketika kita berbasis capital oriented, orang punya duit semua berlomba-lomba untuk investasi ke Bali gitu. Tapi sesederhana yang menjadi pertanyaan kita, dia peduli nggak dengan akar yang kita miliki di sini, adat budaya dan environmental yang kita hari ini saksikan sedang mengarah tidak baik gitu. Kalau itu bisa dipikirkan oleh siapapun beliau nanti menjadi top manajemen maupun para pihak yang ada, minimal saya mendapatkan kenyamanan lah. Sekarang gini misalkan, berapa hutan desa sih sekarang udah dialokasikan oleh kementerian? Terus ketika diberikan itu mereka juga bingung. Satu, supporting belum ada. Terus mau ngapain juga bingung juga gitu. Nah, kalau ini nanti bisa diorganize baik melalui forum, baik melalui kebijakan yang dibuatkan programnya, saya pikir ini tidak menakutkan lagi bagi kita. Bayangin budgeting yang dibutuhkan misalkan terhadap sebuah titik, entah itu untuk penanaman pohonnya, pemberdayaan masyarakatnya supaya equity atau keadilan dalam bidang ekonomi terjaga. Saya pikir kalau ini benar-benar bisa dilakukan dengan strategic manajemen yang baik, itu akan menjawab, Mas. Artinya Menjawab semacam, ketakutan Mas iya, tadi gitu loh. Artinya semacam green program. Iya, Green seperti program atau blueprint program yang statis dalam jangka waktu 5, 10, 15 tahun sampai 25 tahun ke depan itu mengalokasikan atau memberikan sebuah policy yang berpihak kepada kelestarian lingkungan yang ada di Bali. Itu harapan kita. Dengan melibatkan stakeholder mulai dari desa adat, desa dinas, sampai yang Betul. ada. Itu maksudnya gitu. Iya, 636 desa dinas dan di dalamnya atau sebaliknya ada 1.400-an desa adat. Konsep dulu Pak Gubernur lama, Pak Koster, dulu pernah membuat pergub-pergub dengan aturan-aturan yang main. Pertanyaan besarnya adalah implementasinya seperti apa? Entah tentang sampah, entah tentang hutan lindungnya, entah hutan desanya dan yang lain-lain gitu. Termasuk hutan adanya tadi gitu.
saya sangat yakin kalau political will ini mau dilakukan, apalagi oleh top management dan government dalam hal ini, yang lain pasti ngikut. Sehingga hari ini kalau jujur ya, kita boleh ngobrol, gerakan ini kan parsialitas kok, tidak menjadi sebuah gerakan yang strategik manajemen gitu. Belum di aransemen dengan baik. Di aransemen itu Masalahnya kalau di aransemen pun dirijennya mana gitu, siapa gitu. Oke, terima kasih ya, luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini. Iya, makasih yang isinya berbobot semua. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Oke. Terima kasih selalu setia di OSD bersama saya Bapak Gusti Putu Armade. Beliau seorang penggiat lingkungan, juga orang yang warawiri masuk hutan, juga jangan lupa beliau ini seorang kepala desa di urban kota. Jadi kepala desa di kota gitu. Dan mungkin ini menjadi PR kita bersama bagi. Tapi jangan lupa Mas, kita konservasi juga. Konservasi ya. Tapi penyu, terumbu karang Dan luar biasa. Jadi desa-desa dari luar Bali itu bahkan ke sini untuk studi banding. Jadi seperti itu pemirsa media Buleleng, semoga perbincangan kita ini bisa memberikan manfaat, bisa di follow up oleh calon pemangku kebijakan dan pemangku kebijakan yang saat ini masih ada di pemerintahan, di tingkat desa, kemudian di desa adat, dan terutama kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok masyarakat yang memang mempunyai keinginan ya untuk membangun dan menjaga kelestarian Bali. Yang mengajak siapapun kita yang merasa sebagai bagian dari Bali, ayo kita lakukan gerakan kita ini untuk menjaga environment ke depan, bukan hanya untuk kita tapi untuk masa depan anak, cucu, dan generasi kita. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Julia. Terima kasih. Ya demikian bincang kita. Lanjutkan kembali nanti pada waktu dan tempat yang berbeda dengan narasumber yang lebih akan memberikan kita pencerahan-pencerahan gitu. Semakin banyak yang berbicara, semakin banyak yang memberikan kita pencerahan. Ya. Oke, demikian dari saya, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.